Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Esai Penerimaan Mahasiswa Baru UKM Tian. Kami dari kelompok 35 akan mempresentasikan esai yang telah kami buat dengan judul Pengelolaan Limbah Organik Menjadi Ekoenzim sebagai Solusi Pengurangan Sampah di Indonesia yang Bernilai Ekonomis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Salma Salsabila, kedua Adelia Putri Kinanti, dan ketiga Nur Khofifah Dewi Akmaliyah. Latar belakang dari esai yang telah kami buat yaitu berdasarkan data Indonesia National Plastic Action Partnership yang dikeluarkan pada April 2020, terdapat 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. 9% atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Sampah didominasi dari rumah tangga berkisar antara 60-75%. Sampah organik berkontribusi sebanyak 15% pada efek pemanasan global. Bencana berupa hidrometeorologi juga merupakan akibat dari penumpukan sampah. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik yang tidak terkelola akan meningkatkan terjadinya pemanasan global. Solusi yang telah ditawarkan sebelumnya yaitu, menurut Arun dan Sifas Hanmugam tahun 2015, pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir atau TPA atau pengenya menjadi kompos memang dapat mengurangi jumlah sampah yang ada. Namun, upaya-upaya ini dapat menimbulkan dampak buruk seperti memproduksi gas yang berbahaya bagi lingkungan atau greenhouse gas. Contohnya gas metana dan nitrous oksida. Berikut kekurangan dari solusi yang ditawarkan tersebut. Yang pertama, pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kekurangannya yaitu akan terjadi penumpukan sampah di TPA dan tanpa pengolahan limbah yang tepat akan berpotensi menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi tubuh maupun lingkungan. Lalu yang kedua, pembuatan kompos. Kekurangannya yaitu menimbulkan gas-gas berbahaya, memerlukan wadah atau lahan yang cukup, perlu penambahan jenis mikroba aktif seperti IM4 yang harganya relatif mahal. Baik, melanjutkan dari yang sebelumnya, solusi terbaru yang bisa digunakan dalam pengolahan sampah organik adalah mengubahnya menjadi ekoenzim atau garbage enzim. Dibandingkan solusi-solusi yang sebelumnya, ekoenzim mempunyai kelebihan diantaranya biaya produksi yang lebih murah, mudah, aman, dan efektif diaplikasikan oleh masyarakat awam. Ekoenzim sendiri adalah cairan kompleks yang mengandung enzim, asam-asam organik, dan garam-garam mineral yang dihasilkan melalui fermentasi anaerob sampah buah-buahan dan sayuran dengan penambahan gula dan air. Menurut Arun dan Sifaf Hanmugam tahun 2015, cairan pada ekoenzim berwarna coklat gelap serta memiliki aroma yang asam atau segar yang kuat. Menurut M. Hemalata tahun 2020. Manfaat dari ekoenzim. Ekoenzim mempunyai beberapa manfaat, diantaranya kandungan enzim yang terdapat dalam ekoenzim tersebut, diantaranya enzim lipas, tripsin, dan amilas, mampu membunuh atau mencegah bakteri patogen. Lalu, ekoenzim menghasilkan ozon yang nantinya akan bekerja di bawah lapisan stratosfer yang berguna mengurangi efek rumah kaca yang terkurung dalam atmosfer, yang nantinya berpengaruh juga dalam pengurangan pemanasan global. Ekoenzim menghasilkan NO3 atau nitrat dan CO3 atau karbon trioksida yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrien pada tanaman. Lalu, pembuatan ekoenzim itu dapat dijadikan sebagai desinfektan, pembersih lantai, pembersih sayur dan buah, penangkal serangga, dan juga dapat menyuburkan tanaman. Sehingga dari segi ekonomi dapat mengurangi konsumsi pembelian. Ekoenzim mampu menurunkan total solid dan suspend solid serta mikroba patogen dalam limbah rumah tangga. Pengurangan total dissolved solid
sendiri mencapai 23,63% dalam penggunaan larutan ekoenzim 10%. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adel. Baik, yang selanjutnya adalah bahan baku. Terdapat 3 bahan baku utama dalam proses pengolahan limbah organik menjadi ekoenzim. Yang pertama adalah limbah organik, yang kedua gula merah atau gula batu, dan yang ketiga adalah air. Cara pembuatan ekoenzim terdiri dari beberapa langkah, seperti memasukkan air bersih ke dalam ember, dengan perbandingan air terhadap bahan vanilin adalah 10, sedangkan rasio limbah organik adalah 3, dan rasio untuk molase adalah 1, sehingga perbandingannya menjadi air banding limbah organik banding molase sama dengan 10 banding 3 banding 1. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahan yang dimasukkan ke dalam ember tidak memenuhi volume ember seutuhnya. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang untuk gas hasil fermentasi. Yang selanjutnya adalah memasukkan molase dan kemudian diaduk hingga larut dalam air homogen. Molase ini berfungsi sebagai sumber gula bagi bakteri untuk melakukan fermentasi. Yang selanjutnya adalah memasukkan limbah organik ke dalam ember masing-masing. Limbah sebaiknya dipotong menjadi kecil terlebih dahulu agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah setelah semua bahan tercampur, tutup ember agar udara tidak masuk. Selanjutnya, enzim yang dibuat disimpan di tempat yang teduh dan tidak terjangkau oleh cahaya matahari, sehingga sistem benar-benar tertutup. Fermentasi yang sempurna membutuhkan waktu biasanya selama 90 sampai 3 bulan. Pada 2 minggu pertama setelah pembuatan, tutup ember dapat dibuka maksimal 2 kali selama beberapa detik untuk membuang gas yang terbentuk, atau bisa juga dengan wadah yang bermulut kecil atau botol. Nah, simpulan dari presentasi kelompok kami adalah pengelolaan sampah organik yang sudah diumum dilakukan adalah pembuangan ke TPA dan pengomposan. Tapi keduanya masih mempunyai kekurangan, di antaranya menumpuknya sampah organik dapat menimbulkan greenhouse gas. Salah satu solusi terbarukan dalam pengelolaan sampah organik yang bisa dilakukan yaitu melakukan fermentasi pada sampah organik yang menghasilkan ekoenzim yang lebih ramah lingkungan dan memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan solusi yang dahulu. Solusi inovasi pengelolaan sampah organik menjadi ekoenzim atau garbage enzyme ini sebagai teknologi pengelolaan sampah organik yang memiliki biaya produksi yang murah, mudah, dan aman, dan serta efektif diaplikasikan pada masyarakat awam. Dalam menangani masalah sampah dengan menggunakan ekoenzim ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi teknologi ekoenzim dan pemanfaatannya, memberi pelatihan tentang cara pembuatan ekoenzim, serta memberikan bantuan peralatan dan bahan, penyuluhan dan wadah untuk mempelajari tentang ekoenzim. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.